Iya. Itu kan kena angin, Bu. Halo. Itu masih ada ondroknya. Ondroknya nggak kena angin ya. Teman-teman seniman yang hadir pada kesempatan ini, lukisan, bayangkan betapa cintanya teman-teman seniman Jogja kepada Pak Joko Peke, dan itu memang sudah selayaknya. Idenya sebenarnya sangat spontan ketika Pak Peke wafat di Panti Rapih. Kita semua langsung bersepakat, saya, Ampun dan sebagainya, untuk segera mengorganisir acara budaya keesokan harinya sebelum beliau berangkat dimakamkan. Nah, waktu itu sudah begitu banyak seniman datang untuk melukis, membawakan vas sendiri-sendiri di pelataran Joko Peke di tepi Kali Medok di rumah Pak Joko Peke. Itulah asalnya, on the spot. Lalu dengan janji nanti pada peringatan 40 harinya akan dipamerkan di Bentara, tetapi diundur karena begitu banyaknya yang ingin berikut serta untuk meramaikan pameran ini. Dan kita akan melihat nanti 105 teman-teman seniman ini menunjukkan betapa besar nama Joko Peke bagi kesenian di Yogyakarta ini. Dan ini kita patut bangga. Dia adalah salah satu ikon Jogja yang sangat berarti, yang memberi inspirasi kepada kita semua. Tumbuh begitu banyak inspirasi untuk tetap melukiskan dia di dalam karya-karya yang akan kita lihat nanti. Dan tentu saja yang paling mencolok adalah celeng. Nah, saya ingin bercerita sedikit mengenai celeng ini. Bukan kebetulan bahwa malam hari ini kita merayakan Pak Joko Peke di sini. Justru setelah Pak Joko Peke pergi ke pangkuan alamnya abadi. Anda jangan lupa 25 tahun ini adalah peringatan 25 tahun reformasi. Dan 25 tahun yang lalu Pak Peke mengeluarkan berburu celeng di tempat ini. Kami, saya Haru Budiono, Manu dan teman-teman menghintakkan semua kawasan Bentara ini di dalam, lalu satu-satunya lukisan Pak Joko Peke yang dipamerkan yang sangat fenomenal berburu celeng, yang pada saat itu hampir tak terbayangkan bahwa lukisan sudah 1 M pada waktu itu sudah, tapi bukan itu nilainya, tapi itu adalah permulaan reformasi yang diperingati dengan lukisan Pak Joko Peke ini. Lalu pada malam harinya kita menanggap Ki Mantep Darsono dengan mematikan jalan itu, dan pada saat itulah semua wiyogo, semua orang memakai topeng celeng. Pak Mantep sendiri merasa dia sendiri bukan celeng, tapi setelah lihat wiyogonya jam 3 pagi, menjelang jam setengah 4 pagi itu pakai topeng celeng semua, Pak Mantep, aku dewe dalange yo celeng. Itulah awal keluarnya kata dalam sastra yang saya tulis, leng cileng beh, celeng siji, celeng kabeh, yang sekarang ditulis oleh Pak Peke. Peke kan leng cileng beh, itu 25 tahun yang lalu. Itulah daya sebuah seni yang luar biasa yang mengatakan situasi, dan akhirnya sekarang semuanya ketara. Pada hari ini, kalau saya tidak bicara mengenai politik, saya bicara mengenai suatu simbol budaya. Secara budaya, dunia politik kita ini adalah dunia celeng. Tidak ada satupun yang tidak celeng. Semuanya celeng, leng cileng beh. Jadi betapa dahsyatnya sebuah karya seni kalau dia bisa menangkap hati reformasi pada waktu itu yang ingin bebas dan ingin terbebas dari celeng, maaf, Orde Baru,
Tetapi seperti yang akhirnya saya refleksikan, reformasi itu hanya miak warono. Pak Peke hanya menerangkan bahwa akhirnya pada reformasi ini apa yang dulu tertutup semuanya keluar, dan itu adalah celeng-celeng yang luar biasa banyaknya dari tahun ke tahun dan memuncak pada hari ini. Inilah daya seni seorang Joko Peke yang membuat reflektif juga kemana-mana di dunia pakeliran, di dunia sastra yang saya garap, dan bisa menerangkan bahwa apa yang tak terpahami sekarang ini yang kita mumet itu sebenarnya karena kita hidup di dalam sebuah alam celeng. Semuanya adalah celeng, maka sulit sekarang kita untuk betul-betul mengerti. Jadi Pak Peke sendiri juga sering berdebat sama saya, sama Hari, kowe dhewe celeng Pak. Semua menjadi bahan refleksi yang sungguh hidup bahwa memang kita ini adalah celeng. Jadi malam hari ini saudara-saudara sangat berarti, bukan hanya sebagai momen 100 hari Pak Peke, tapi momen 25 tahun reformasi untuk menerangkan bahwa kita sungguh-sungguh harus waspada, karena apa yang diramalkan oleh lukisan Joko Peke tentang celeng sekarang terjadi. Jangan-jangan ini adalah puncaknya, apa yang tidak kita kira pun akhirnya menjadi celeng. Dan ini sungguh-sungguh menyedihkan, maka mari kita berhati-hati. Justru ini adalah pambukan yang warono. Kita moga-moga kita berdoa semua apa yang sudah dibuka oleh Pak Joko Peke ini betul-betul tidak terjadi. Justru kita mesti waspada. Kalau semuanya celeng, ya kita mesti coba untuk menghilangkan nafsu celeng itu. Dan nanti ini saya tidak mengira bahwa 25 tahun yang lalu celengnya hanya satu, sekarang akan Anda melihat hampir 100 celeng di Bentara Budaya ini. Dan itu semua terasosiasi dengan celeng. Maka malam ini sangat berarti sebagai suatu malam budaya. 25 tahun lalu di Bentara ada celengnya Joko Peke, dan sekarang kita diingatkan kembali agar kita waspada terhadap celeng. Maka saudara-saudara, itu yang ingin saya katakan, bahwa Aslongga Vita Brevis itu, apa yang dikatakan Pak Peke tetap hidup sampai sekarang karena wartanya, karena dia bisa menangkap. Inilah watu hitam yang dia katakan, watu hitam. Seniman itu kudu kaya watu ireng, orang katut arus, dan dia tetap teguh menyampaikan ini semuanya. Semoga ini menjadi warisan bagi kita semua, karena kita pun para perupa ini jangan lupa kita hidup di dalam suatu alam tawar menalar percelengan, dan kita lupakan misi kita, bahwa kita harus tetap melakukan apa yang menjadi misi, visi, dan pegangan hidup kita. Maka selamat Pak Joko Peke, Anda telah mewariskan kepada kami suatu pengetahuan, suatu ikon, dan bagaimana seni betul-betul harus bergulat dengan visi ke depan untuk memperingatkan keadaan bangsa juga pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air kata-kata